Kebanyakan orang jualan, tapi nggak ngerti aturan dasarnya. Ini 4 aturan pemasaran sukses kalau kamu serius mau naik level. Pemasaran online itu kayaknya ribet ya. Sebenarnya nggak harus loh. Di sini, kita bakal kupas tuntas 4 aturan super simple yang bisa mengubah total cara Anda mendapatkan pelanggan dan mengembangkan bisnis Anda. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa, duh, kok susah banget ya cari pelanggan? Udah coba ini itu, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nah, kalau Anda pernah ngerasain itu, Anda nggak sendirian. Ini adalah pertanyaan yang menghantui banyak banget pengusaha. Dan ternyata, masalahnya itu seringkali bukan karena strateginya kurang canggih atau usahanya kurang keras. Bukan. Jawabannya itu ada di sini, di cara kita mikir. Seringkali, pemasaran gagal itu karena kita salah kaprah dari akarnya. Tentang apa itu pemasaran sebenarnya? Oke, siap? Yuk kita masuk ke aturan pertama. Dan ini pondasinya banget. Kuncinya itu sederhana banget. Jangan coba-coba menciptakan permintaan. Tapi temukan aja yang udah ada. Nah, ini dia nih kata kuncinya dari Edward Reformina. Coba bayangin deh, berapa banyak waktu dan tenaga yang kita buang buat meyakinin orang yang sebenarnya nggak butuh. Daripada gitu, gimana kalau kita alihkan semua fokus kita ke orang-orang yang emang udah lapar, orang-orang yang aktif mencari apa yang kita tawarkan. Analogi ini, wah kena banget kan? Anda kan gak mungkin jualan steak ke seorang vegetarian, itu buang-buang waktu. Tugas kita sebagai marketer itu ya nyari para pecinta steak yang udah keroncongan. Jadi ingat ya, jangan bikin pasar baru, tapi layani pasar yang emang udah ada. Oke, jadi pasarnya yang lapar udah ketemu. Keren. Sekarang kita masuk ke aturan kedua, yang levelnya sedikit lebih dalam nih. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya dibeli pelanggan dari Anda? Cluenya bukan produk atau jasa Anda. Ada satu konsep kunci namanya fantasi. Dan ini benar-benar game changer. Intinya gini, orang itu nggak beli produk Anda, mereka membeli transformasi. Mereka membeli versi diri mereka yang lebih baik, lebih bahagia, atau lebih sukses. Produk Anda itu cuma kendaraannya aja buat nyampe ke sana. Coba kita lihat contoh-contoh ini deh, biar makin kebayang. Orang beli bor itu bukan karena mereka pengen punya bor, kan? Bukan. Mereka itu beli lubang di dinding buat gantung foto keluarga, atau program diet. Orang nggak beli resep atau aturan makan. Mereka membeli impian buat tampil menarik dan percaya diri. Jadi yang Anda jual itu bukan alatnya, tapi hasil akhirnya. Nah, aturan ketiga ini mungkin ini yang paling susah diterima banyak pebisnis, tapi justru ini krusial banget. Pemasaran Anda harus berhenti total ngomongin soal diri Anda, perusahaan Anda, atau produk Anda. Gimana caranya? Gampang, pakai aturan 80-20 ini. Maksudnya, 80% dari semua komunikasi marketing Anda, iklan, konten, video, apapun itu, harus fokus ke pelanggan, ngomongin masalah mereka, keinginan mereka, mimpi-mimpi mereka. Nah, baru sisa 20%-nya Anda boleh ngomongin produk Anda sebagai solusinya. Oke, dan aturan terakhir, yang keempat, yang bakal mengikat semuanya jadi satu. Pemasaran itu bukan cuma satu kali lompatan besar ke garis finish. Bukan. Pemasaran itu serangkaian langkah-langkah kecil. Dan tugas Anda adalah menjual di setiap langkahnya. Coba deh pikirin gini, tugas iklan Anda itu bukan buat langsung jualan produk, tapi buat menjual klik. Bikin orang mau ngeklik. Terus tugas video Anda itu menjual penonton buat nonton sampai habis. Di setiap titik kontak dengan pelanggan, Anda harus kasih alasan yang kuat kenapa mereka harus lanjut ke langkah berikutnya. Jadi Anda harus menjual setiap langkah kecil itu. Jadi kita rangkum ya, ini dia 4 aturannya. 1. Cari kerumunan yang lapar. 2. Jual fantasinya, bukan produknya. 3. Bikin 80% konten Anda tentang mereka. Dan yang terakhir, 4. Jual setiap langkah dalam perjalanan mereka. Nah, sekarang coba deh, jujur sama diri sendiri. Lihat lagi materi pemasaran Anda. Terus tanyain ini, apakah Anda lagi sibuk jualan fitur produk? Atau Anda lagi menjual mimpi para pelanggan Anda? Jawaban jujur buat pertanyaan itu, wah, itu bisa mengubah nasib bisnis Anda selamanya. 1 like dari kamu itu dukungan, 1 share itu kepedulian, dan 1 subscribe itu langkah untuk terus bertumbuh bersama. Semoga info tadi bermanfaat. Komen MAU jika Anda ingin mendapatkan free ebook tentang bisnis dari kami.